Smart Learners, yuk kita masuk ke zona 3, cara menghitung harga keseimbangan. Tenang aja, nggak sesulit yang kamu kira kok. Ada 3 metode utama yang bisa kamu pakai untuk menentukan harga keseimbangan. Yang pertama ada tabel, yang kedua ada kurva, dan yang ketiga adalah rumus matematis. Yang pertama, kita mulai dari cara yang paling mudah ya, yaitu menggunakan tabel. Tabel ini berisi 3 kolom, yaitu kolom harga atau P, kolom jumlah yang diminta atau QD, dan jumlah yang ditawarkan atau QS. Dan harga keseimbangan ini terjadi saat QD sama dengan QS. Kalau kamu suka gambar, bisa pakai kurva permintaan dan penawaran ya. Jadi, kamu bisa gambarkan data dari tabel tadi ke dalam grafik, dan titik perpotongan kurva itu adalah harga keseimbangannya. Nah, kalau kamu suka tantangan, kita bisa pakai rumus matematis loh, di mana pendekatan matematis ini diberlakukan jika data yang diperoleh merupakan fungsi permintaan dan penawaran. Harga keseimbangan itu akan terbentuk jika memenuhi rumus keseimbangan ya, yaitu QD sama dengan QS atau jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, dan PD sama dengan PS atau harga barang yang diminta itu sama dengan harga yang ditawarkan. Contoh sederhana dari penerapan rumus ini adalah misalnya diketahui fungsi permintaan adalah QD sama dengan 80 min P dan fungsi penawaran adalah QS sama dengan 8P min 100. Maka untuk menentukan harga dan jumlah keseimbangannya adalah dengan menerapkan rumus keseimbangan dahulu ya. Oke, baik teman-teman Smart Learner semuanya. Jadi tadi sudah diketahui ya untuk QD sama dengan 80 min P dan QS itu adalah 8P min 100. Nah, di sini yang ditanyakan adalah kita harus mencari QE atau jumlah keseimbangan dan PE atau harga keseimbangannya. Dan di sini karena yang diketahui adalah rumus QD dan QS, jadi kita menggunakan fungsi atau rumus harga keseimbangannya yang QD sama dengan QS ya. Nah, di sini tinggal kita tulis aja QD sama dengan QS. Nah, kemudian jumlah dari QD-nya, rumusnya kita masukkan ke dalam rumus harga keseimbangannya. Nah, di sini ada 80 min P dari sini ya, teman-teman. Kemudian 8P min 100 dimasukkan ke sini di QS. Nah, dari sini ditemukan persamaan 80 min P sama dengan 8P min 100. Nah, di sini tinggal kita hitung saja nih, teman-teman. Nah, kita hitung dengan cara kita mengelompokkan angka-angka yang memiliki sifat yang sama, kayak misal memiliki variabel yang sama atau tidak memiliki variabel gitu. Kalau di sini kan ini ada variabel P ya, dan di sini juga ada P. Nah, kalau seperti ini 80 min P itu tidak bisa dikurangin gitu. Nah, harus kita kelompokkan dulu. Jadi di sini kita kelompokkan dulu di sebelah kiri itu untuk yang variabel P, dan di sebelah kanan itu yang tidak memiliki variabel. Itu ya. Nah, kemudian di sini 8P itu kan posisinya tadi di kanan ya. Nah, kita pindah ruaskan ke kiri. Nah, karena dia itu adalah angka positif ya, karena pindah ruas ke kiri dia itu menjadi negatif. Jadi kalau misalnya pindah ruas yang tadinya positif itu akan menjadi negatif. Dan yang tadinya negatif itu akan menjadi positif. Ini ketentuannya. Ya. Jadi di sini 8P kita pindah ruaskan ke kiri itu menjadi min 8P. Ya, teman-teman ya. Ini kita pindah ke kiri. Dan 80 kita pindahkan ke kanan. Gitu. Jadi 8P kita pindah ruas ke kiri menjadi negatif 8P, dan 80 kita pun pindah ruaskan ke kanan menjadi negatif 80. Oke, di sini kita sudah ketemu ya, persamaan baru adalah min P dikurangi 8P sama dengan min 100 dikurangi 80. Nah, min ketemu min berarti kan bertambah ya, jadinya min P ditambah min 8P hasilnya min 9P. Kemudian min 100 dikurangi 80, min ketemu min berarti bertambah ya, jadinya min 180. Nah, di sini sudah diketahui min 9P sama dengan min 180. Nah, untuk mengetahui P-nya tinggal kita bagi saja angkanya ya, atau konstantanya dari variabel si P-nya ini. Jadi P sama dengan 180 dibagi dengan min 180 dibagi dengan min 9. P sama dengan hasilnya adalah 20.
Tadi sudah diketahui bahwa PE hasilnya adalah 20. Nah, untuk mengetahui Q-nya atau jumlah keseimbangannya, kita harus memasukkan P ini atau mensubstitusikan P ini ke dalam salah satu rumus, baik itu fungsi yang QD sama dengan 80 min P atau yang QS 8P min 100 gitu. Jadi kita bisa pilih salah satu di antara dua rumus yang sudah diketahui ini tadi. Teman-teman bisa pilih mana yang paling mudah, mana yang paling angkanya kecil agar bisa dihitungnya itu lebih mudah gitu. Nah, di sini kita pilih saja yang bagian QD sama dengan 80 min P gitu ya. Nah, di sini kita masukkan saja QD sama dengan 80 min P, 80-nya turun, P-nya kita masukkan dengan angka 20. 80 min 20 hasilnya 60. Nah, di sini QE-nya itu sudah diketahui hasilnya tuh 60. Nah, kalau teman-teman mau pembuktian, tinggal kita menggunakan rumus yang satunya, yang QS. Jadi QS sama dengan 8P min 100 hasilnya 8-nya turun, P-nya tinggal kita masukkan saja di sini. Karena ini adalah variabel ya, di sini ada 8-nya, jadi harus kita kalikan nantinya dikurangi 100. 8P 8 kali P 8 kali 20 hasilnya adalah 160 dikurangi 100 sama dengan 60. Nah, di sini hasilnya sama ya. Jadi teman-teman boleh pakai yang QD ataupun yang QS, dua-duanya hasilnya sama. Nah, jadi di sini sudah diketahui dari contoh soal tadi bahwa jumlah keseimbangannya adalah 60 dan harga keseimbangannya adalah 20. Jadi kalau dituliskan untuk titik equilibriumnya atau titik keseimbangannya adalah E sama dengan PQ ya. Jadi di sini E sama dengan P-nya adalah 20, Q-nya adalah 60. Ini adalah titik keseimbangan dari contoh rumus tadi. Jadi Smart Learners, kamu bisa pilih ya cara manapun yang mau kamu pakai. Baik itu pakai table, pakai grafik, atau hitungan rumus. Yang penting kamu tahu titik keseimbangan itu adalah saat permintaan sama dengan penawaran. Jadi semoga kalian makin paham ya cara menghitung harga keseimbangan. Yuk lanjut ke zona selanjutnya dan terus jadi Smart Learners yang sejati.